Siapa masih ingat semua orang-orang percaya di dalam kisah para rasul mereka disebut apa? Ayo siapa ingat? Semua orang percaya di kisah para rasul mereka disebut apa? Mereka bukan disebut orang percaya, bukan disebut orang Kristen. Sebut apa mereka? Oke, itu kan kelompoknya. Tapi kalau orang lain nyebut mereka itu apa? Masa lupa? Bukan, ya orang kudus bukan. Yang umum paling banyak. Bukan orang percaya justru. Murid. Betul nggak? Murid. Nah, kalau gereja menggunakan konsep murid, maka gereja nggak akan sekacau sekarang ini. Saya ulangi, kalau gereja kembali pada istilah Alkitab, kita ini murid, bukan orang Kristen, bukan orang percaya, maka gereja nggak akan sekacau sekarang. Kenapa? Semua kita tahu apa ciri murid. Jawab makan awas. Apa cirinya murid? Cepat. Nah, belajar. Oke. Jadi murid itu adalah belajar. Oke. Oke. Jadi ciri murid yang utama itu belajar. Ini serius ya, coba perhatikan baik-baik. Nah, kalau belajar itu hal-hal yang sudah diketahui, hal-hal yang lama atau hal-hal yang baru. Oh, kita belajar. Yang betul. Betul? Nah, murid tidak mungkin selalu belajar hal-hal yang sama. Ulang lagi. Tapi kenyataannya kita sebagai murid Tuhan Yesus nggak mau hal yang baru. Buktinya apa? Ketika gereja tahu ada hal baru, langsung dikatakan itu sesat. Akhirnya gereja hanya putar lagi ke hal-hal yang sama. Renungkan ini, murid itu pasti belajar hal-hal yang baru. Pertanyaannya, kapan terakhir kali dalam hidup saudara masing-masing ada hal baru yang Roh Kudus ajarkan? Mengapa orang jadi bosan ke gereja dengar khotbah? Saya ingat betul pertama kali saya 77. Pertama kali saya kenal pendeta Yusuf BS dari Surabaya. Setiap hari Rabu sore jam 4 saya ikut istilahnya dia Bible Study, belajar Alkitab setiap Rabu jam 4. Saya termasuk peserta yang paling muda waktu itu. Saya berumur 16 tahun, tapi saya belajar banyak. Nah, salah satunya saya ingat betul. Pendeta Yusuf BS berkata begini, kalau salah satu tanda apakah seorang hamba Tuhan itu dia selalu dapat pewahyuan yang baru dari Tuhan atau tidak, lihat anaknya. Saya nggak ngerti kenapa mesti lihat anaknya. Kalau anak-anak pendeta itu nggak suka dengar papanya khotbah, pasti ada yang salah. Pasti dua hal atau salah satu dari dua hal itu. Nomor satu, anak pendeta itu sudah hafal khotbah bapaknya. Ini dari ayat ini pasti pakai ayat itu bapakku ini. Terus ayatnya begini. Oh, aku tahu kesaksiannya pasti begini kesaksiannya. Atau yang kedua, bapaknya main sandiwara. Di rumah dan di mimbar beda. Jadi anak nggak mau dengar. Saya ingat itu tahun 77 sih, 31 tahun yang lalu. Maka itu gereja kita harus jujur pada diri kita sendiri. Kapan hal baru yang terakhir yang Roh Kudus wahyukan kepada kita? Coba kita lihat handphone saja. Nggak usah bilang teknologi komputer, IT terlalu jauh. Handphone saja. Kenapa? Karena setiap hari ada yang baru yang keluar. Jadi kalau kita murid, kita harus selalu terbuka untuk hal-hal baru dari Roh Kudus. Amin. Selalu hal-hal yang baru dari Roh Kudus. Dia akan nyatakan itu. Mari kita buka Yohanes 5 ayat 19. Sebuah kebenaran yang luar biasa. Apa judulnya? Kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, kalau kita lihat kisah sebelumnya, dia menyembuhkan orang lumpuh di kolam Bethesda. Tapi gara-gara itu orang-orang Farisi ahli Taurat marah. Kenapa kamu buat itu? Nah, lalu Tuhan Yesus menerangkan, kenapa aku buat itu? Coba salah seorang silakan baca.
Artinya dia jahat tentang dirinya. Ya. Maka Yesus menjawab mereka, katanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya, sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Ya. Kalau Yesus saja mengerjakan apa saja, itu karena dia lihat papanya berbuat. Dengan kata lain, dia tidak akan mengerjakan apa-apa kalau papanya nggak buat apa-apa. Itu Tuhan Yesus. Jadi dia meyakinkan ahli-ahli Taurat, imam-imam itu. Jadi kalau aku menyembuhkan orang lumpuh ini tadi, bukan karena aku, tapi karena papaku yang menyembuhkan dan aku ikut. Karena anak tidak bisa mengerjakan apa-apa dari dirinya sendiri. Saudara, kita lihat fakta. Gereja di Indonesia itu dijajah oleh banyak negara. Dan sampai hari ini kita belum pernah merdeka. Kalau kita tidak melihat apa kita buat, berarti apa yang kita kerjakan itu pasti melihat orang lain buat. Betul tidak? Karena kita lihat orang lain, maka kita ikut. Jadi kita selama ini cuma ngekor, cuma ngikut. Belum ada yang genuine, atau kata genuine yang murni, yang asli, yang kita buat. Semuanya kita cuma ngekor. Saya buktikan, ratusan tahun gereja Indonesia dijajah oleh Eropa. Pengaruh Belanda paling besar di semua gereja. Lihat daerah-daerah mulai dari Maluku, Papua, Minahasa, itu pengaruh Belanda. Kita lihat Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, Mentawai, Nias, sebagian lagi dari NTT itu pengaruh Jerman dan Swiss. Kita lihat gereja yang lain dipengaruhi oleh Roma. Sangat mutlak Roma menguasai. Tahun 50-an akhir awal 60-an gerakan karismatik masuk ke Indonesia. Maka pengaruh Amerika menguasai gereja Indonesia. Semuanya bergaya Amerika. Pembicara-pembicara Amerika kita terima habis-habisan. Sampai kita seringkali merendahkan hamba Tuhan dari dalam negeri sendiri. Sepertinya orang kulit putih Amerika lebih hebat. Tanpa kita sadari itu. Tahun 80-an, sebagian gereja Indonesia dijajah Korea. Cara Korea kita pakai habis. Ngikut terus. Nah, sampai hari ini kita tidak pernah menemukan pola sendiri. Karena kita nggak pernah lihat apa kita buat sesuatu. Tahun 2000 lebih gila lagi. Gereja Indonesia dijajah Australia. Ini setiap tanggal 7 bulan Juli, itu orang Indonesia rame-rame ke Sydney. Hari-hari ini. Karena kita ngekor. Kita nggak pernah mau melihat apa yang Bapak sedang buat. Murid model apa? Kalau yang dipelajari selalu niru orang lain. Berarti kita murid yang nggak pernah belajar. Kita murid yang nggak pernah pintar. Karena ada hal baru kita pelajari. Nah, Tuhan Yesus menyatakan itu. Apa yang aku kerjakan karena aku lihat Bapakku kerja? Anak nggak bisa buat apa-apa dari dirinya sendiri kalau dia nggak lihat bapaknya berbuat. Nah, hanya ada satu saja, bukan dua, bukan 10. Hanya ada satu cara saja. Bagaimana kita bisa melihat Bapak kita buat apa-apa? Bersekutu dengan dia. Betul? Kalau kita bersekutu dengan dia, maka kita bisa lihat. Oh, Papaku buat ini. Lalu kita ikut. 20. Silakan. Yang lain lagi gantian boleh. Ayo cepat. Dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakan sendiri. Cukup sampai di situ. Perhatikan kalimat pertama 20. Mengapa Papa menunjukkan apa saja yang dia buat supaya anaknya melakukannya? Kan kita juga anak-anaknya, bukan? Amin. Nah, kalau kita anak-anaknya, kita berusaha sama seperti Tuhan Yesus. Sebab itu jawabannya. Sebab kenapa? Kita sudah bilang sebab kenapa? Papa mengasihi anak. Ketika gereja-gereja tambah kurang ajar, kita lihat begitu kata kasih sehubungi dengan berkat, uang, materi. Betapa menyedihkan kalau semua diukur dengan uang, dengan materi. Ternyata ayat ini jelas sekali. Salah satu wujud bentuk Bapa mengasihi kita, itu cuma salah satu yang paling hebat adalah Bapa menunjukkan apa yang dia buatnya sendiri.